dapat ilmu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, imamil muttaqin, qa'idil mujahidin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan pada fase antara saya dianugerahkan nikmat kembali menatap wajah-wajah mereka semua. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya seluruh kebaikan-kebaikan itu menjadi tersempurnakan. Mengawali segala jumpa kita di fase ini, tadi ada doa yang Syekh Al-Host Muwajjihul Barnamij, doa ini baik, makanya saya ingin tambah baiknya dengan menambahkan huruf yang tepat jika itu adalah doa yang baik, diaminkan oleh semua. Jika hurufnya salah satu, maka dia berubah semua maknanya. Tadi saya bilang kepada beliau, semoga beliau selalu dipanjangkan umurnya dan diberkahi dalam ilmunya, amin ya rabbal alamin, dan dibuat terus bersemangat menimba ilmu dan tidak merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan hari ini. Nah, beliau mengatakan falyatafaddal mashkuran mahjuran. Oke, falyatafaddal mashkuran mahjuran. Kepada Pak Ustadz disilahkan mashkuran dengan semua ungkapan syukur dan terima kasih dari kami, termasuk pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mahjuran, mahjuran dari kata al-hajar dengan ha, al-hajar, kamar sekat-sekat itu disebut dengan al-hujrah. Al-hujrah. Hajartani, engkau meletakkan apa? Dinding kamar antara kamu dan aku. Mashkuran mahjuran, semoga Allah memberikan kepadanya balasan dan pahala. Terima kasih untuknya. Mahjuran, dan dia terbelenggu dalam satu kamar. Terbelenggu dalam satu kamar. Kasihan saya sendirian. Mau bertemu dengan orang-orang saleh harus disimpan dalam satu kamar yang saya sendirian di situ, ya. Nah, kalau dia katakan mah dengan ha, mahjuran, artinya adalah boikot. Boikot. Berarti saya disyukuri, diminta pahala dari Allah untuk diturunkan, sekaligus diboikot oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin. Iya. That's makanya kita bilang haknya ini dan haknya diganti dengan apa tadi? Hamzah, ya. Diganti dengan hamzah. Ma'juran. Mashkuran, ma'juran. Apa ma'juran? Ma'juran dari kata al-ajr. Al-ajr adalah pahala. Ya, insyaallah. Beliau insyaallah akan selalu ingat hamzah ini. Ya, sampai hari kiamat insyaallah taala. Allahumma amin. Nah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, euforia kemenangan dengan Idul Fitri ini terlalu banyak melalaikan kaum muslimin dalam waktu-waktu tertentu. Gembira sehingga warawiri, kunjung mengunjungi, ziarah menziarahi, sampai kadang ada kewajiban-kewajiban yang kadang dicatatkan untuk kita dengan masjid terabaikan, terlalaikan. Dalam bentuk-bentuk yang paling sederhana, kadang terlambat untuk mendapatkan imam bertakbiratul ihram. Ini kemunduran jika kita selama ini selalu mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Dan demikianlah manusia itu, terlalaikan oleh kemenangan yang ada di hadapan wajah mereka. Terlalu bahagia, ini juga bahaya. Terlalu sedih juga berbahaya. Yang baik itu adalah pertengahan. Makanya untuk orang-orang yang terlalu bahagia, Allah mengatakan innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang selalu melampau bahagianya kelewat batas. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kita ingat tentang kemenangan ini. Bahwa dalam beberapa kondisi orang-orang hebat dahulu, ketika kemenangannya datang, Allah datangkan kematian setelah kemenangannya itu diterima. Bulan-bulan yang singkat setelah dia mengatakan kemenangan, Allah panggil dan ambil nyawanya, datangkan ajalnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah surah, saya suka kembali adinda saya yang saya cintai karena Allah membacakan surah itu. Surah An-Nasr. Coba dibacakan. Masya Allah. Allahu Akbar. Syukran habibi, syukran. Jazakumullah khairan. Allah yarfa' sya'nak. Syukran. Coba yang kedua, Ustadz Rijal. Dibacakan surah yang sama. Ayo. An-Nasr, idza jaa nasrullah. Ayo. Masya Allah, Allahu Akbar, ahsan, oh Masya Allah. Iya. Saya ke sebelah kiri, Syekh. Bismillah. Ayo. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ahsant, barakallahu fiik, Allahu Akbar. Ternyata yang selama ini membakar ikan itu penghuni surga ternyata. Allahu Akbar, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah 3 orang membacakan ayat ini. Sebentar saya akan tunjuk satu persatu membacakan ayat demi ayat, ya. Ayat ini adalah ayat yang paling terakhir turun dengan cara yang sempurna dari awal ayatnya sampai akhir ayatnya. Jadi kalau ditanya mana ayat yang paling terakhir turun dengan sempurna secara sekaligus, dari awal ayat sampai akhir ayatnya turun sekaligus.
Terlalu banyak versi tentang ayat yang terakhir turun. Ada yang mengatakan firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Ada yang mengatakan itu. Ada yang mengatakan bukan itu. Ibnu Abbas mengatakan ayat yang terakhir turun adalah firman Allah, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Takutlah kalian dengan sebuah hari yang Allah akan kembalikan kalian kepadanya ketika itu. Ada yang mengatakan ayat yang terakhir turun adalah ayat yang panjang pada halaman terakhir dari surah, bukan halaman terakhir. Halaman terakhir dari surah apa? Ayat tentang utang. Ingat itu? Dari surah dari surah apa? Ayat tentang utang. Siapa yang penghafal di sini? Ya. Dalam surah Al-Baqarah, ayat utang yang paling terakhir itu, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain ila ajalin musamma." Satu halaman full membahas tentang utang piutang. Oke? Jadi kalau ditanya mana ayat yang terakhir turun secara sempurna, apa jawaban kita? Surah apa? An-Nasr. Coba Pak Payu Jul bawa. Hafal ayat ini? Bismillah, ayo. Belum hafal? Oke. Apa yang Pak Payu hafal? Oke, bismillah, ayo. Ya, kita terima semuanya yang diberikan. Ya. Ini hari Lebaran ya. Allahu Akbar. Baik, Masya Allah ya. Mungkin ini rahasia, ikan bandengnya selalu besar ketika dipanen, karena sering dibacakan Qul a'udzu birabbin nas setiap hari. Iya. Oke. Baik. Perhatikan, suatu ketika Ibnu Abbas diajak oleh Umar bin Khattab duduk bersama orang-orang besar dari kalangan sahabat saat itu. Orang-orang besar dari kalangan sahabat ini mencibir kehadiran Ibnu Abbas yang ketika itu masih muda dan masih belia sekali, kecil. Dia mengatakan, engkau hadirkan seseorang yang harusnya tidak pantas hadir pada majelis kita yang besar ini. Datanglah suatu ketika, kata Abdullah ibnu Abbas, ada waktu, ada masa di mana Umar ibn Khattab bertanya kepada para sahabat yang umurnya sepuh-sepuh itu tentang satu pertanyaan. Ini tadi. Kata Umar ibn Khattab, "Madza taqulun?" Apa yang kalian katakan tentang firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Oke ya. Kata yang sepuh-sepuh ini adalah perintah dari Allah untuk kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah ketika Allah datangkan kemenangan. Bukan bergembira dan larut dalam kebahagiaan, namun bertaubat, meminta ampun, meminta Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Itu kata para sahabat yang semua. Yang lain diam tanpa memberikan komentar. Akhirnya Umar ibn Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas,
coba engkau sebutkan apa pendapatmu tentang ayat ini. Abdullah ibnu Abbas mengatakan, hadhil ayah, ayat ini nazalat, turun, liqurbi wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun menanda dan menunjukkan dekatnya ajal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun setelah haji wada'. Haji apa itu haji wada'? Syekh Fajar. Haji apa itu haji wada'? Haji? Oke. Ustaz Zainal, haji apa itu haji wada'? Haji perpisahan. Kenapa disebut haji wada'? Opu. Masya Allah. Disebut haji wada', haji perpisahan, karena itu adalah hari haji terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikenal dengan apa? Hajjatul wada'. Diulangi Syekh Fajar. Haji apa? Haji berurusan. Haji apa? Kenapa disebut dengan haji perpisahan? Gimana? Haji terakhir. Setelah haji itu kenapa? Ada proses. Iya, kenapa disebut haji terakhir? Setelah haji itu ada masalah apa? Ada madu trigona muncul atau apalah, ya. Ada masalah apa di situ? Ya, Syekh, kayaknya mau jawab ini. Karena tidak lama Rasulullah itu terus meninggal. Masya Allah, ahsan, barakallahu fiik. Yeah. Didengar, dibesarkan Ustaz. Iya. Karena tidak lama setelah itu Rasulullah meninggal. Sudah dengar? Sudah dengar? Sudah. Kurang jelas. Siapa yang dengar di sini? Dengar Ustaz? Coba disampaikan ke Syekh Fajar. Sudah dengar? Diulangi sekarang. Kenapa? Karena setelah apa? Setelah haji wada. Iya, seperti itu. Ya. Yang kita jawab dengan mulut kita itu, dengan yakin, tanpa takut dan benar, itu baru disebut ilmu kita. Ketika kita masih meraba-raba, ragu, itu belum menjadi ilmu kita. Oke ya? Nah, jadi biar sedikit namun jadi ilmu kita. Oke ya? Haji wada. Oke. Kata Abdullah ibnu Abbas, ayat ini turun sebagai tanda dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar ibn Khattab, la adri siwa hadha. Aku tidak tahu ada tafsiran yang tepat untuk ayat ini kecuali apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Oke ya? Berarti ayat ini menunjukkan dekatnya kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari coba kita lihat lafaz-lafaznya. Coba ayat yang pertama, Syekh. Ayat yang pertama tadi, idza Masya Allah, Masya Allah. Beliau baca semua ayatnya. Saya padahal minta satu ayat. Ini bonus namanya. Ya. Terima kasih banyak Ustaz. Sudah. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ingatlah ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Pertolongan
sehingga orang-orang beriman menang. Oke? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mata-mata kalian melihat manusia yang banyak berbondong-bondong datang dan mendaftarkan Islamnya. Datang banyak, ya, oke. Apa kata Allah setelahnya? Syekh Fajar, apa kata Allah setelah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan? Oke. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, maka bertasbihlah kamu. Ucapkan subhanallah. Apa itu tasbih? Ucapan subhanallah. Fasabbih, ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhan. Wastaghfir, dan mintalah ampun kepadanya. Mintalah ampun kepadanya. Makanya pada proses ini menggabungkan antara tasbih dengan istighfar, Nabi sering melakukannya dalam ruku dan sujud beliau. Makanya dalam riwayat doa yang dibaca ketika ruku dan sujud itu ada 4 yang disebutkan berada pada level doa yang paling dikuatkan, pondasi dasarnya. Yang pertama adalah apa doa ruku? Syekh, doa ruku. Subhana rabbiyal azim, sampai di sini. Ini yang paling kuat. Subhana rabbiyal azim. Titik, oke? Okay? Kalau sujud Syekh, ya, subhana rabbiyal a'la. Oke, ini item pertama. Yang kedua, doa ruku yang kedua adalah subuhun qudusun wa rabbul malaikati war ruh. Saya ulangi, subuhun qudusun wa rabbul malaikati war ruh. Siapa yang sudah hafal? Siapa yang sudah hafal? Subuhun, Syekh. Ahsant, barakallahu fiik. Iya. Subuhun qudusun wa rabbul malaikati war ruh. Ini doa ruku yang kedua. Kalau capek baca subhana rabbiyal azim, boleh membaca ini. Oke ya? Nah. Doa ruku yang ketiga, perhatikan, atau doa sujud yang ketiga sama ruku dan sujud. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Doa yang ketiga ini yang para ulama kita katakan, Nabi membaca doa ini karena terinspirasi dari lafaz fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah dengan memuji Tuhan dan mintalah ampun kepadanya. Isi dari doa ruku tadi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Oke ya? Jadi kalau kita tanya, sebutkan doa ruku yang menerjemahkan perintah dari surah An-Nasr. Apa jawabannya? Ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Oh ya, sekarang ulang. Ya.
wa bihamdika. Sekali lagi, kasih benar semuanya. Rabbana dulu. Wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Rabbana Allahumma ighfirli. Hafal terus ya? Oke. Nah, hafal terus. Kalau saya tanya Syekh, saya lihat banyak yang tidak hadir ini. Jamaah yang sering saya lihat mukanya banyak yang tidak hadir ya. Nah. Iya. Oke. Yang duduk di belakang Syekh Fajar, iya. Beliau ini sengaja sembunyi saya lihat. Dari tadi sudah. Iya. Pak Rama ini mau lari dari kenyataan. Iya. Iya. Syekh Rama, ayo. Subhanaka Allahumma Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ahsan. Oke. Nah, tidak perlu sembunyi, tidak ada masalah. Iya. Ayahanda saya di belakang, Bapak Bendahara, yang belum tuntas pengumumannya hari Idul Fitri. Iya. 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 Beliau mau lolos sebenarnya. Iya. Dibaca dulu Ayahanda ya. Masya Allah. Iya. Subhanaka ya. Subhanaka. Oke. Rabbana ya Allahumma. Oke, kasih sempurna sekarang. Bismillah, ayo. Rabbana. Masya Allah, Masya Allah. Sudah kita maafkan pengumuman yang tidak selesai. Ayo. Allahu Akbar. Syukran. Ayo. Terima kasih banyak, ayah. Nah, oke ya. Nah, doa ruku yang keempat ini, atau doa sujud yang keempat adalah Subhana Dzil Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamat. Subhana Dzil Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamat. Ya. Siapa yang sudah hafal? Iya. Oke, iya. Masa Ayahanda saja bisa hafal tadi? Iya. Beliau baru dengar tadi, tapi beliau sudah hafal. Iya. Oke, baik. Ada yang angkat tangan? Iya. 4 ini adalah doa ruku dalam semua riwayat-riwayat yang kuatnya. Iya. Oke ya. Nah, sekarang apa yang kita mau bicarakan tentang surah An-Nasr ini? Namanya surah kemenangan. Surah kemenangan. Apa artinya? Kita harus berkaca dari kemenangan Nabi saat itu. Ketika Allah berikan kepada Nabi kita semua yang dibutuhkan dari terbukanya banyak negara dalam penguasaan Islam. Namun ternyata setelah itu Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia.
kita harus dalam kesiapan menunggu datangnya kematian, karena kematian datang tidak memberikan kabar. Dan saya mau dari poin ini adalah kemenangan kita dengan hari raya ini kita manfaatkan untuk tidak berhenti berjuang. Itu maksudnya. Tidak berhenti berjuang. Masih besar tanggung jawab kita untuk membuat rumah Allah ini rumah yang menampung banyak orang dan menghadirkan, mengeluarkan orang-orang yang beriman yang tertempa dengan kesiapan-kesiapan berjuang di masa-masa tinggal sedikit orang yang mau berjuang untuk Islam. Islam ini tidak pernah butuh kita. Kita yang butuh kepada Islam. Karena kalau kita tidak menempel kepada Islam, kita akan terhina. Karena Islam kita jauhkan dari diri kita. Jadi hanya agama Allah ini yang bisa buat kita mulia. Kenapa orang memandang kita terhormat hari ini? Kenapa? Tadi karena Allah Subhanahu wa taala buat mereka menghormati agama dan Islam yang kita punya. Saya mau bilang, Allah pernah mengatakan innalladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu. Dengarkan kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Kata Tuhan kami adalah Allah itu adalah tauhid yang sempurna. Nih, coba ucapkan kalimat syahadat Syekh Papa Ayu. Nih. Iya, yang lengkap. Ahsan, barakallahu fi. Naam. Syekh, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 100 ya. Masya Allah. Hadiahnya ditunda, insya Allah. Oke. Yang berkata Tuhan kami adalah Allah, apa artinya? Yang berucap La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Berarti apa? Dia mengucapkannya, kemudian dia meyakininya di dalam hati tentang kebenarannya, kandungannya, dan dia mengamalkannya dalam anggota badannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang berkata la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia tidak merusak makna dan artinya. Dia tidak pergi ke kuburan membawa sesajen di hari Idul Fitri. Dia tidak menanam kepala sapi di bawah pondasi masjid yang mau dia bangun. Dia tidak pergi menyembelih hewan-hewan ternak di gunung yang dia agungkan dan tuhankan. Rabbunallah. Itu tadi. Dia tidak taat kepada orang-orang yang datang membawa agama Allah dalam warna yang lain. Ingat, hari ini telah begitu banyak gerakan-gerakan yang hendak mematikan cahaya Islam. Dari semua sudut negeri kita datang silih berganti kucuran-kucuran, bantuan-bantuan dana agar bisa memadamkan cahaya agama Allah. Kita katakan selalu apa? Agama Allah ketika datang menghilangkan kegelapan. Itu yang mereka takuti. Musuh-musuh Allah tidak mau Islam ini berkembang. Kenapa? Jika Islam berkembang, mereka merasa tidak tenang. Kenapa? Karena dalam keislaman itu ada unsur yang dibawa. Apa itu?
akan sengsara hati orang-orang yang tidak ada Islam di dalam jiwanya. Makanya kelanjutan ayat tadi dikatakan, orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, mereka beristiqamah. Mereka beristiqamah. Apa itu istiqamah? Berjalan lurus, terus menerus, tidak berhenti dia berjalan. Ketika Idul Fitri berhenti, ketika Ramadan selesai, dia berhenti untuk beribadah. Hilang salat tahajudnya, hilang bacaan Qur'annya. Dia letakkan Qur'annya di dalam sebuah lemari, digembok, dan sengaja kunci dari gemboknya ini dibuang ke empang. Iya kan? Iya. Songkoknya yang tadi dipakai langsung diberikan kepada orang. Tidak kelihatan hidungnya di masjid Allah. Tsumma istaqamu. Nabi pernah marah sama seorang pemuda yang kerjanya itu panas-panas tai ayam. Apa? Panas kotoran ayam. Kata Nabi SAW, la takunu mithla fulanin. Kamu jangan seperti si fulan itu. Kana yaqumul laila thumma tarakah. Kemarin si fulan itu rajin sekali sholat malam. Sekarang dia berhenti sholat malamnya. Berhenti dia. Allah tidak meminta kita melakukan banyak hal, tidak. Allah cuma minta kita melakukan sesuatu yang berkualitas dan bersambung, terus menerus, berkesinambungan, tidak terputus. Itu yang Allah mau. Makanya Allah tidak bilang, Nabi juga tidak bilang, para sahabat juga tidak bilang, kalau amalan yang dicintai Allah itu adalah amalan yang banyak. Nabi tidak bilang begitu. Nabi mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang berketerusan walaupun cek B. Walau dia menyumbang 200.000, 100.000, sampai pernah ayahanda saya susah menyebutkan nominalnya karena tertulis 100. Beliau mengatakan, apa ini? Apalagi tidak ada air minum yang disiapkan. Panitianya agak lupa, hanya 1 botol air minum yang disiapkan. Beliau tidak tahu ternyata ada khutbah yang lebih penting sebelum khutbah Idul Fitri. Yaitu apa? Mengumumkan nama-nama yang ikut memberi andil pada pembangunan masjid kita. Apa efeknya? Efeknya adalah mengumumkan syiar Islam, bahwa Islam adalah agama gotong royong. Islam adalah agama pengorbanan, dinut tafani, agama yang meminta kita mengorbankan diri kita, harta kita. Allah mengatakan, innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah sudah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka. Allah sudah membeli dan memboking dari orang-orang yang beriman harta-harta mereka. Allah ambil harta kita, Allah minta pengorbanan jiwa kita, capek kita, letih kita dalam beribadah, Allah minta semuanya. Kemudian Allah berikan apa? Allah berikan surga sebagai balasannya. Tidakkah kita malu kepada Allah? Allah yang kasih kita jiwa, Allah yang anugerahkan kepada kita nafas, Allah berikan kita akal, sehingga hidup di dunia ini indah rasanya dengan akal dan jiwa bersamaan. Ada organ tubuh, Allah berikan kepada kita harta, anak, dan semuanya. Kemudian Allah bilang, saya beli dari kalian yang saya sudah kasih itu. Jiwa kalian, harta kalian, berikan ke jalanku, ke jalan Allah. Aku akan ganti dengan syurgaku. Allahu Akbar.
Ya kan? Nah, Allah mengatakan tsumastaqamu, mereka beristiqamah di atas jalan kebenaran. Kata para ulama kita, istiqamah itu adalah luzumu as-siratal mustaqim. Anda selalu peduli dan fokus pada jalan yang lurus ini, melempuk-lempuk, tidak belok-belok, jalan yang lurus. Ketika ditanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, apa itu arti istiqamah? Kata Abu Bakar As-Siddiq, al-istiqamatu an ta'budallah wa la tusyrik bihi syai'an. Engkau menyembah Allah dan kamu tidak menduakan Allah dengan yang lainnya. Ketika engkau beribadah, niatmu hanyalah mengharapkan wajah Allah, bukan wajah orang-orang yang melihatmu, bukan wajah calon mertua yang sedang mengamatimu beberapa hari ini, bukan wajah tokoh-tokoh yang kita takut dia benci kepada kita, bukan tokoh yang kita takut dia tidak lagi berikan paket gratis berobat di rumah sakit. Bukan tokoh-tokoh itu yang kau berikan wajahmu dalam ibadah. Siapa? Allah. Bukan kepada bos kita yang memberikan pekerjaan, bukan kepada itu. Kepada siapa? Allah siapa? Allah. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal. Naam. Allahu Azza wa Jal. Ahsan. Kalau kita berbuat untuk Allah, itulah tauhid yang lurus, yang murni itu. Kalau kita beribadah, tidak ada orang yang puji, kita tetap enak dengan ibadah. Kenapa? Kita rasakan manisnya, lezatnya ibadah itu. Tenang hati kita, bahagia kita. Ketika orang semua ejek-ejek kita, teman-teman kita yang nakal dahulu, yang sama-sama begal dahulu, yang sama-sama kita keluyuran tengah malam dahulu, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, mengejek-ejek kita, kenapa tidak seperti dulu lagi? Rokok sudah ditinggalkan, minum sudah ditinggalkan. Kita mengatakan, hei, saya beristiqamah, saya sedang berada di atas jalan Allah. Yang saya mau cuma wajah Allah, bukan komentar kalian. Ridwan nasi ghayatun la tudrak. Ridhanya manusia itu adalah tujuan yang tidak pernah tercapai. Makanya orang yang paling bangkrut di hari kiamat adalah orang yang selalu berjuang untuk mendapatkan ridhonya manusia. Selalu mau asal manusia senang, bukan asal Allah senang. Ya kan? Ridhonya manusia itu apa? Tidak pernah tercapai sampai hari kiamat. Manusia hari ini kalau kita berbuat baik, dia menyukai kita. Besok kita tersalah, kita diejek-ejek, bahkan dilempar batu. Begitu manusia. Namun Allah yang tahu isi dalam hati kita, Masya Allah, kita terjatuh dan terseok, dia berikan kepada kita apa? Ampunannya. Kita tergeletak dengan kemaksiatan, Allah mengatakan, wahai hambaku, datanglah selama engkau tidak mempersekutukanku dan engkau meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni seluruh dosamu dan saya tidak pernah peduli. Ya kan? Seperti itu. Ya, nah. Kalau mengantuk, mata sudah merah, dibuka mata besar-besar begini, atau berdiri pergi berwudu, ya, bukan begitu Bapak Payu mengantuk ini. Iya. Bagaimana dengan perjalanan panjang ke Makassar? Kalau duduk begini saja sudah harus merah matanya. Sayang berat untuk meminta ditemani ke Makassar. Oke ya, nah. Apa balasannya bagi orang yang beristiqamah ini? Agar kita tahu nilainya ini. Ingat, bodoh itu ada dua, ketidaktahuan itu ada dua. Yang pertama,
ketidaktahuan kita tentang hakikat sesuatu secara sempurna. Air, anggaplah saya tidak pernah lihat. Saya mengatakan saya tidak tahu tentang air. Itu bodoh yang sebenarnya, bodoh yang sesungguhnya. Bodoh yang kedua adalah al-jahlu biqimati syai', kebodohan tentang nilai dari sesuatu itu. Kita tahu tentang sesuatu itu, namun kita tidak tahu nilainya. Kita tahu tentang masjid, namun kita tidak tahu nilai masjid dalam pembangunan peradaban Islam. Kita tahu tentang sholat, namun kita tidak tahu nilai dari sholat itu. Kita tahu tentang wudu, namun kita tidak tahu nilai tentang wudu itu. Kita tahu tentang persaudaraan, namun kita tidak tahu tentang nilai persaudaraan itu. Istiqamah akan mahal kita pertahankan kalau kita tahu tentang nilainya. Apa nilainya? Perhatikan, Allah mengatakan la khaufun alaihim, tidak akan pernah ada ketakutan untuknya. Para ulama tafsir mengatakan nafyul khaufi mutlaqan. Di sini dalam ayat ini dinafikan semua ketakutan seluruhnya, atau retak ketakutan kita seluruhnya dinafikan. Dari siapa? Dari mereka yang beristiqamah. Apa urutan ketakutan yang mutlak itu? Yang pertama, ketakutan dalam menjalani kehidupan dunia, dibuat kita tidak takut hidup. Yang kedua, ketakutan untuk nafkah. Biasanya orang yang tidak mau beristiqamah dan tidak mau menetapi jalan Islam, dia mengatakan, kalau saya menetapi jalan Islam, kurang waktu saya mencari nafkah. Ada yang mengatakan, saya dijauhi oleh orang. Saya daftar kerja, yang ditanya kenapa jenggotmu begitu, ditutup ruangnya mendapatkan pekerjaan, sehingga dia meninggalkan istiqamahnya. Kenapa kamu mau mendaftar di kantor ini? Maaf, kami tidak menerima orang yang cingkrang celananya. Jadi kan? Bagaimana pandanganmu tentang sholat? Dia mengatakan sholat adalah tiang agama. Oh maaf, kami tidak terima orang yang berkata sholat itu adalah tiang agama. Karena di kantor kami pekerjaan yang lebih penting daripada sholat. Ya, perhatikan istiqamah. Orang takut dengan kehidupan dunianya. Istiqamah datang mengatakan, kamu tidak akan pernah takut jika benar kamu beristiqamah dan menjalankan agama Allah dalam kondisi lurusnya itu. Ketakutan yang selanjutnya adalah ketakutan ketika datang musibah dan bencana. Orang yang paling sedikit stresnya ketika datang musibah dan bencana adalah orang yang paling beriman dan orang yang paling rajin dalam berada di atas lurusnya jalan konsisten itu. Lihat, ada orang yang stresnya tinggi sekali, mengerucut jidatnya sampai hampir gila, bahkan depresi. Kenapa? Ujian dunia datang tiba-tiba, api melahap rumahnya, pekerjaannya mati. Tidak ada lagi orang yang beli raket, tidak ada orang yang beli beli alat-alat olahraga, alat mancing. Kenapa? Pandemi, semua orang di rumahnya. Dia mengatakan, ya Allah yang mendatangkan dunia ini. Dunia itu datang dan pergi. Kalau pergi, kita cari lagi. Tidak ada masalah ini. Yang penting rumah tetap ada. Ya kan? Tiba-tiba Allah mengatakan rumahnya juga harus dijual. Kenapa tidak? Untuk mempertahankan agama kita. Kita berkorban menjual rumah kita. Tidak mengapa. Ketakutan yang selanjutnya, ketakutan ketika menjelang meninggal dunia, menjelang mati. Ini juga orang takut. Makanya semua orang mengatakan berdoa husnul khatimah. Kenapa? Karena masa-masa menjelang mati itu payah dan berbahaya. Payah dan berbahaya. Menakutkan. Menakutkan. Apalagi ketakutan ketika masuk ke dalam kubur, berjumpa dua malaikat yang warna kulitnya hitam kebiru-biruan.
Munkar dan Nakir datang dengan membawa palu besar, matanya melotot seperti melemparkan percikan-percikan api, berkata tanpa pernah senyum kepada siapapun termasuk orang yang beriman. Dia tidak mengenalnya ini orang beriman. Kasar, kejam, membentak. Iya, membentak. Dia bertanya 3 pertanyaan. Man rabbuka? Wa man nabiyuka wa ma dinuka? Orang-orang yang beriman yang selalu terbiasa dia dekat-dekat dengan Islam. Dia terbiasa duduk di majelis-majelis agama Allah dibicarakan di sana. Dia mengucapkan salawat ketika nama Nabi diucapkan. Dia hadir dan memaksa dirinya menuntut ilmu karena dia benci dengan kebodohan dan tidak mau terjerumus ke dalam neraka hanya karena ketidaktahuannya. Akan turun pertolongan Allah di saat-saat genting itu, membuat lidahnya bergerak dan menjawab, Rabbi Allah wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa dinil Islam, agamaku adalah Islam. Malaikat ini mengatakan yang 2 tadi yang kejam ini, tertidurlah seperti menunggu pengantin perempuanmu datang. Jika dia wanita, tertidurlah menunggu pengantin priamu datang sampai hari kiamat diumumkan oleh Allah dengan ditiupkannya sangkakala. Mereka yang tidak pernah mengenal jalan istiqamah, yang berjalan seperti ular, kiri dan kanan meliuk-liuk. Ketika ditanya Umar Ibn Khattab, apa artinya istiqamah itu? Kata beliau, istiqamah adalah antastaqima alal amri wan nahi. Kamu berjalan lurus di atas perintah. Engkau lakukan perintah dari Allah, engkau hindari larangan dari Allah. Wala tarughu rawghana tha'lab. Dan kamu tidak berjalan seperti jalannya ular. Tit, 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 belok seperti ini. Ada ular jalan begini? Tidak ada kan? Syekh Bapak Ayu, pernah lihat ada ular datang begini? Bagaimana ular datang? Iya. Apa artinya? Kamu jangan begini. Sekali berislam, melenceng lagi. Hari ini taat, melenceng lagi besoknya. Jangan seperti itu. Jangan seperti jalannya ular. Karena jalannya ular itu adalah kontra makna istiqamah. Ya, oke. Ketakutan yang Allah jamin lagi tidak akan ada bagi orang yang istiqamah adalah ketakutan ketika dibangkitkan dari kuburnya di hari berbangkit. Selanjutnya di hari timbang menimbang. Selanjutnya di hari ketika melewati sirat. As-sirat itu ada titian yang tipisnya mengalahkan benang. Semua orang akan melewati jalan itu. Semua kita. Ada yang terjatuh langsung dan dilahap api neraka. Ada yang menggelantung, tangannya satu terlepas. Allah lihat ada satu amalannya yang dapat menyelamatkannya. Maka dia diberikan kesempatan berjuang untuk naik lagi, menggapai tali dengan kedua tangannya dan berjalan sampai dengan susah payah menyeberang dan sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjaga semua yang kita sebutkan tadi beristiqamah di atas jalan yang lurus. Iman yang dia yakini dengan semua penampilan-penampilan sunnahnya. Dia beriman kepada Allah, dia teguh di atas itu. Maka jangan pernah takut untuk semua yang kita sebutkan tadi. Jangan pernah takut selangkah pun. Kenapa? Karena kita sudah berada di atas jalan yang benar itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selalu enak berlama-lama dengan orang-orang soleh, ya. Enak selalu, ya. Namun kadang kalau ada mata merah, kadang membuat bertambah merah matanya orang beriman, itu juga tidak baik. Makanya berhenti ketika orang-orang soleh sudah capek, itu adalah bagian yang diusulkan. Karena menghadiahkan kegembiraan ke dalam hati orang-orang yang beriman, yang berkata, Alhamdulillah sudah selesai ceramahnya. Itu juga baik. Nah, semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah
menjaga kita untuk selalu beristiqamah di jalannya, wafat dan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridha dengan kita semuanya. Ya. Tidak ada di antara kita yang tahu kapan ajal datang menjemput kita semua. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita minta kepada Allah menggenggam hati kita dengan sekuat-kuatnya, membawa hati kita sejauh-jauhnya pada jalan yang benar, menguatkan hati kita untuk terus mau bersama jiwa kita, melangkah walau berat, terus berjalan walau banyak ujian-ujian yang datang melanda. Karena hanya Allah yang mampu memberikan semua itu tanpa ada pamrih dan tanpa ada balasan yang diminta Allah dari kita semua. Akhirnya, terima kasih banyak untuk semua jamuannya, kebaikan hatinya selama ini. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Kullu amin wa antum bi khair. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Iya.